Yang perlu kalian pas Anda dapat baca itu, yang pertama apa yang tentang hijrah Nabi. Lalu yang kedua, kenapa Nabi hijrah? Lalu yang ketiga, temukan dalilnya. Nah, 3 poin ini yang kalian cari di dalam buku yang terbawa tadi tadi. Apa? Kemana? Bapak kasih waktu selama 5 menit. Fokus. Nah, karena ini sangat penting untuk kita pelajari. Apa yang antum ketahui dan Nabi Muhammad? Lalu kenapa Nabi melakukan itu? Lalu apa dalilnya? Bukan dalil yang ada dalam buku itu. Di dalam buku yang Bapak beda itu sudah lengkap semuanya. Coba karena Bapak sudah pernah baca bukunya. Kita sebagai pelajar itu harus rajin membaca, karena orang yang rajin membaca akan mempunyai wawasan yang luas. Itu pun sebaliknya, orang yang tidak rajin membaca maka tidak mempunyai wawasan. Nah, ada yang mesti dulu cari dengan serius. Itu buku itu sering membaca. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. 2 menit lagi, 2 menit lagi. Kenapa Bapak sebuah membaca? Karena nantinya akan ada soal-soal yang Bapak suruh cari. Baca lagi. Nah, habis waktunya. Baik. Sekarang antum sudah mengetahui sebagian
yang tahu apa dalil yang dijumpai dalam buku tersebut? Ya, Torik. Nah, dalil perintah tentang hijrah itu yaitu Al-Baqarah ayat 218 yang menjelaskan perintah tentang hijrah. Nah, selanjutnya hijrah itu terbagi atas dua. Yang pertama itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, selanjutnya hijrah itu dilakukan secara terang-terangan yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94. Mungkin hanya itu, Pak. Baik, terima kasih. Karena sudah membaca dan sudah mengetahui apa yang sudah Bapak selesai tadi. Nah, selanjutnya coba bayangkan, kan tadi sudah tahu tuh apa itu hijrah, kenapa Nabi melakukan hijrah, dan apa dalilnya. Nah, coba kita bayangkan kita itu berada hidup dalam di zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana kondisi kehidupan pada saat itu kondisinya banyaknya pergerangan, banyaknya orang yang menyembah berhala, banyaknya orang yang tidak menerima Nabi, banyaknya tidak terjadi ketidakadilan. Nah, bagaimana peran Nabi dalam mengubah kondisi tersebut? Jika dikembalikan kepada kita semua, jika kita kembali, apa langkah atau yang ingin kalian lakukan jika berada di posisi Nabi? Siapa yang ingin jawab? Saudara Nabi, menasihati orang-orang tersebut, Pak. menasihati Orang tersebut. bagaimana caranya? Kita bilang kalau seandainya menyembah berhala itu tidak baik. Terus kita bilang kita harus mengikuti ajaran Nabi. Terus, Itu ajaran yang bagus. Itu saja, Pak. lalu siapa lagi yang bisa? Nah, Bapak ingin bertanya, bagaimana peristiwa hijrah ini dapat diterapkan, nilai-nilai ini dapat diterapkan kepada mahasiswa atau pelajar yang berada di zaman modern ini? Supaya itu jawabannya. Ya, bagaimana penerapan hijrah ini dapat diterapkan pada kondisi pelajar di zaman modern. Nah, kepada Putri, silakan. Menurut saya, itu makna hijrah bagi pelajar di era modern tidak harus berupa perpindahan tempat, tetapi juga perubahan nilai menuju keadaan yang lebih baik. Misalnya, seorang pelajar berusaha meninggalkan kebiasaan buruk seperti malas belajar. Terus dengan itu dia bisa lebih baik dengan lebih rajin lagi. Bagus, terima kasih Kak Putri sudah menjawab. Tadi kan sudah dijawab Putri. Kalau kita di zaman sekarang ini tidak perlu melakukan hal-hal yang sudah dilakukan Nabi, yang tidak kita jumpai lagi sekarang kan. Sepertinya contohnya berperilaku dari yang buruk ke Yang baik. Nah, ada lagi pertanyaan. Bagaimana jika seseorang itu sudah melakukan kebaikan, tetapi dia tetap melakukan kesalahan tersebut? Nah, bagaimana ayat ini surah Al-Baqarah ayat 218 ini memberikan motivasi dan harapan kepada diri? Siapa yang mau menjawab? Ya, kepada Rani silakan. Jadi ayat ini memotivasi bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi selama seseorang tersebut memperbaiki diri, walaupun dia tetap melakukan kesalahan, dia tetap mendapatkan ampunan dari Allah selama dia masih beriman dan percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Cukup? Pak. Baik, terima kasih Rani. Baik, jadi sudah dijawab. Kalau tidak, kalau bagi kita penerapan hijrah ini bisa jadi dengan berubah diri kita dari versi terburuk kita menjadi versi terbaik. Dan jika kita melakukan kesalahan itu, tetap walaupun kita sudah berniat untuk berubah, tapi kita tetap melakukannya. Jangan putus asa, karena sudah terdapat dalam dalil ini yang mana sudah jawab tadi.
Allah tetap akan memberikan pahala kepada orang yang berniat dengan sungguh-sungguh niat untuk berubah kepada hal yang baik. Nah, sekarang antum sudah mengetahui apa itu hijrah tentang materi kita hari ini. Nah, terima kasih tadi sudah menjawab tadi, bagus itu jawabannya. Nah, langkah atau cara yang bisa kita lakukan ketika kita berada di zaman sekarang. Zaman sekarang kan peperangan tidak ada, keadilan mungkin sudah banyak terjadi. Langkah kita itunya. Baik. Tadi sudah mengetahui dalil tentang hijrah, di mana dapat yang sudah dibacakan Ustaz tadi, surah Al-Baqarah ayat 200. Bapak tampilkan di depan ini, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang mana artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini adalah merupakan salah satu dalil hijrah yang sudah ditemukan tadi. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, pada sekarang ini kan tidak ada lagi orang yang melakukan Hijrah. nah, baik. Setelah kita mempelajari tentang materi kita ini, tadi kan sudah mengetahui mengenai hijrah, apa namanya hijrah, dalilnya, dan juga beberapa pertanyaan yang sudah dijawab tadi. Apa yang antum semua dapat pahami atau tangkap materi tentang hijrah kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Memberikan jawabannya? Tidak ada. Cukup. Ya, terima kasih. Memang itu materi hijrah ini yang sudah kita bahas ini kesimpulannya sebenarnya itu mengajarkan kita tentang bukan hanya hijrah itu dipahami sebagai tempat pindah kita dari tempat yang lama atau tempat yang di mana